Oh, Oke, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, all. Could you hear my voice? Okay, let's repeat again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you to those who turn on the microphone. Terima kasih yang sudah menyalakan mikrofon untuk menjawab salam, gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk penghormatan, ya. Jadi kalau ada orang bilang salam, nyalakan aja mikrofonnya, kemudian jawab, gitu ya. Oke, thank you. Bagi yang belum, nanti mudah-mudahan berikutnya menyalakan mikrofonnya, ya, untuk menjawab salam. Okay, everyone, how are you today? Fine. Okay, great. Alhamdulillah. There are 13 participants. Okay, now let's start. Just start. Without waiting the others. Okay, wait ya. Okay, now we move to the next subchapter, ya. Jadi kita bergeser ke subchapter berikutnya. Oke ya. Nah, please prepare your notebook, prepare your pen or anything else that support your learning process today, everyone. Yeah. Okay, now the topic or our topic is force. Force. What is force? Oke, in bahasa Indonesia, force. Nah, terjemahannya saja, bukan definisi ya. Apa force? What is force? Oke, wait. Ini sudah ada yang mulai muncul. Oh, wait. Kekuatan, oke. Force kekuatan. Oke. Belum Mister benarkan, tapi mendekati ya. Thank you, Fatima Meilani. Kemudian force in bahasa Indonesia, we can say gaya. Yeah, everyone, gaya. Yes, great. Thank you, Daista. Sudah menjawab. Gaya. Force, gaya. So, gaya di sini, gaya dalam maksudnya dalam konteks fisika. Jadi force itu gaya. So it means I believe that you have learned about gaya or about force in elementary school. Okay, I believe that. And jadi bahasa Inggrisnya gaya itu force, bukan style ya. Nah, kalau ini gaya dalam konteks gaya hidup, kalau style ya. Gaya berfoto, gaya baju, dan lain-lain. Bukan itu yang dimaksud gaya dalam konteks IPA atau fisika ya. Oke, now let's go to the next slide. Oke, sorry, agak loading. Okay. Before, as usual, before we try to continue about the main topic, let's practice this dialogue, everyone. I'm Jack and you are Sam. Yeah, please turn on your microphone, all everyone, please. Yeah, I'm Jack and you are Sam. Only 1 minute. Yeah, maximum. Okay, let's start now. Good morning, Sam. Good morning, Sam. Good morning, Jack. Yes, you are Sam ya. I'm Jack. So dialog. Ya. Oke, thank you. Good morning, Sam. Morning, Jack. You look so confused. What's wrong? Nothing happened. Everything is okay. What about you? I feel great.
Hi, Sam. Do you Do you think think I could I could use use your your cell cell phone for a for a moment? moment? Sure, no problem. Here you are. Thanks, Thanks, buddy. buddy. I It will will only be only a be minute or only for two. two. Take your time, no rush. Thanks. Thanks. Oke, great. Ada yang mau coba 15 detik jelasin tentang apa ini? Ada yang mau nyoba? Atau intinya sih tentang apa? Boleh chat di kolom komentar. Eh, Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Belum ada mencoba. Baik, nggak apa-apa. Kita bahas bersama aja ya. Jadi ini ya kira saya mau pinjam handphonenya Jack gitu ya. Jadi kalau awal-awal tuh pembukaan, you look so confused, kayak kamu kayak bingung deh, apa ada apa gitu kan. Nah, kemudian Sam jawab nggak ada apa-apa gitu kan. Oke, terus tanya si Sam itu, do you think I could use your cell phone? Nah, jadi do you think I could itu bolehkah gitu ya, saya pinjem HP-mu gitu ya. Apakah kamu pikir kan kalau kita terjemahin dengan langsung bahasa Indonesia, tapi maksudnya adalah boleh enggak gitu ya, saya menggunakan your HP, nah, gitu ya, phone for a moment. Nah, sure, no problem. For a moment kan sebentar gitu ya. Here you are. Nah, kalau kalian perhatikan di sebelah kanan, do you know gitu ya. Traditionally, nah, secara tradisional, we use may I untuk meminjam sesuatu gitu ya, atau meminta sebuah permisi. May I use your phone misalnya, or may I use your ruler. Nah, itu kalau secara tradisional. Sekarang in modern society, di masyarakat modern, bentuk ini menjadi lebih formal, kemudian kita ganti menjadi can I atau could I. Ya, jadi contoh di percakapan itu sudah menggunakan modern society. Could I? Kalau tradisional society, may I dulu ya. Jadi kalian can I atau could I lebih baik dan lebih sopan. Jadi nanti kalau minta sebuah permisi, gunakan could I. Could I adalah level tertingginya ya. Could I. Oke, thank you. Kemudian ada Sam jawab, thanks buddy katanya ya. Thanks buddy. Buddy itu apa sih? Teman baik. Nah, jadi buddy itu teman baik. Nah, ini maksudnya. Thanks buddy. Teman gitu ya. Kira-kira cuma semenit atau 2 menit katanya. Terus Jack bilang, take your time. Udah nikmati aja waktumu gitu kan. Atau ambil aja waktu kan itu ya. No rush. Nggak usah terburu-buru. It's okay. Thank you. Well, we will move to the next slide. Oke, in the last meeting, pertemuan terakhir kemarin, we have learned about motion, gerak, gitu ya, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Today we will learn why motion happened. Kenapa sih gerak itu bisa terjadi? Kemarin kan kita melihat gejalanya. Sekarang kita mau bahas penyebabnya. Nah, penyebab gerak itu kenapa, gitu ya. Oke. Kemudian, nah, this is force, gaya. In 1 minute, write on your notebook 5 examples of force. Coba tuliskan di buku catatan masing-masing contoh dari gaya. Ya, silahkan yang kamu tahu deh gaya itu apa aja. Silahkan tuliskan 5 contoh aja. Atau 5 jenis gaya tidak apa-apa. In 1 minute, everyone, please. Ya. Di buku catatan ya. Nanti buku catatannya dari waktu ke waktu setelah berapa minggu nanti Mister minta kumpulkan gitu ya. Sekarang masih jalan berapa minggu. Oke.
Let me know if you have finished. Done, great. Oke, satu orang sudah done. Sudah ya, yang di waiting room tadi sudah Mr. Admit. Oke. Oke, done, great. Oke, kalau ada yang tanya ini ngapain, tuliskan 5 contoh gaya, gitu ya. Atau 5 jenis gaya. Oke, I think times is finished, everyone. Times is up. Oke, let's share. Ayo, apa aja di kolom komentar langsung. Tidak ada ruginya, semua yang sudah ngerjakan nanti diminta difoto. Silahkan apa contoh langsung tuliskan. Gaya gesek, great, thank you, Rahayu Nafa Bakti. Kemudian gaya pegas, gaya dorong, gaya tarik, oke, ini sudah banyak yang menjawab. Nur Ramadhani, thank you. Yang lain juga ada gaya otot, gaya magnet, nah, semuanya. Tidak bisa Mister sebut satu-satu, oke. Keep your notes, jadi tetap simpan catatannya. Tidak ada yang salah sejauh ini, cuma Mister agak mau, Mister mau mengkritisi yang ada satu gaya menggelinding. Nah, gaya menggelinding itu bukan gaya ya. Menggelinding itu namanya style nanti, bukan force. Jadi bukan gaya menggelinding itu gaya apa ya? Tidak ada gaya menggelinding. Nah, jadi kemudian yang lain sudah benar semua, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya pegas, gitu. Gaya menggelinding, gaya dada, gaya punggung, semuanya bukan gaya yang dimaksud. Ya, misal mau renang gaya dada, nah itu bukan, itu namanya style, bukan force. Nah, force yang di sini maksudnya adalah penyebab benda bergerak atau penyebab benda menjadi diam. Yang awalnya gerak, kena gaya gesek menjadi diam. Nah, itu artinya gaya. Ada apa? Gaya apa? Gaya gesek. Atau yang awalnya diam jadi gerak, gaya tarik atau gaya dorong misalnya. Oke ya, thank you. Next, masih ada yang di waiting room? Nggak ada ya, sudah masuk semua ya. Oke, what is the impact of this force? Apa aja contoh nih, gaya dorong atau gaya gaya tarik deh, apa aja? Apa sih impact-nya atau dampaknya dari sebuah gaya? Oke, nah misal nih Mister sekarang punya sebentar, apa ya? Nah, minyak kayu putih ini ya adanya ya. Oke, minyak kayu putih. Sebentar ya. Ini agak. Nah, minyak kayu putih. Oke, sekarang mau Mister mau minyak kayu putih ini Mister mau kenain gaya. Mister kasih gaya dorong deh misalnya ya. Misalnya ini tembok terus Mister dorong. Nah gitu ya. Ya begini nih, jadi penyok. Oke, nah ini apa dampak gaya terhadap sebuah benda? What is the impact? Langsung chat di kolom komentar. Merubah bentuk, great, thank you. Kemudian apa lagi dampak gaya yang kedua? Misalnya nih, Mister punya ini ya, apa nih namanya, sebuah permukaan. Kemudian ini kan diam nih. Nah, kemudian Mister dorong, terus nah gerak gitu ya. Ini apa dampak gaya yang kedua? Tadi merubah bentuk yang pertama, kemudian yang kedua, ini gaya selain merubah bentuk, apa lagi? Ini kolom komentar, merubah benda yang diam, oke benar, berpindah tempat benar, kemudian awalnya diam jadi gerak benar, atau yang awalnya gerak menjadi diam, misal begini ya. Nah, awalnya gerak, tiba-tiba Mister Stop kasih gaya gitu, atau gaya gesek misalnya, nah menjadi diam. Dengan kata lain, gaya itu yang pertama merubah bentuk, change in shape,
Yang kedua, change in motion, ya, merubah gerakan. Jadi ada perubahan bentuk, perubahan gerak akibat gaya. Oke, you can take a note for a moment. Oke, now, apalagi buktinya? Yang contoh lagi, buah yang masak di pohon jatuh misalnya, ya, buah apalah apapun. Gaya gravitasi. Ya, nah gerakannya satu berubah, awalnya diam jadi gerak. Nah, karena gaya apa? Gaya gravitasi tadi. Great. Nah, gaya gravitasi mengubah gerakan benda. Kalau materi sebelumnya kan melihat ininya, gejalanya ya, gerak lurus berubah beraturan atau enggak gitu. Nah, tapi kalau yang ini melihat penyebabnya, ya. Gaya gravitasi juga dapat mengubah bentuk. Mengubah bentuknya gimana, Sir, misalnya, ya. Nanti kita bahas di bagian energi. Oke, sekarang Mister lanjut. Sudah ya ini ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, does an object can be moved without any force that touch it? Bisakah sebuah benda bergerak tanpa ada gaya yang menyentuh? Silakan chat di kolom komentar. Bisa enggak? Tanpa ada gaya yang menyentuh? Tidak, oke. Lagi, tidak bisa. Tidak bisa, oke. Nggak ada yang jawab bisa. Bisa, Sir, kena angin. Oke. Angin berarti ada gaya yang nyentuh, angin yang nyentuh ya. Oke. Jawaban tidak bisa, nggak ada yang jawab bisa ya. Oke, thank you ya. Sekarang kalau Mister tanya, magnet itu kutub utara ada kutub selatan, dideketin gitu ya. Kutub utara dideketin oleh kutub selatan. Nah, kutub utaranya akan ketarik nggak? Misalnya nih, ini nah, ketarik ya. Ada nggak gaya yang nyentuh tuh? Ada. Bener aku. Nggak ada ya. Nah, ada gaya magnet padahal. Kemudian ada gaya listrik. Gaya listrik tuh yang listrik statis digosok-gosok. Kemudian kamu misalnya ada plastik digosok ke rambut, kemudian didekatkan ke potongan kertas, kertasnya ketarik. Nah, itu juga gaya listrik. Atau pakai balon. Nah, nanti kalian praktikum balon gitu ya. Digosok ke rambut terus dekatkan ke potongan tisu kecil. Nanti coba praktek di rumah. Nah, itu ketarik. Itu ada gaya namanya gaya listrik. Kemudian gaya gravitasi juga. Nah, gitu ya. Kalau Mister nih jatuhin ini, nah, tiba-tiba gerak tanpa ada gaya yang nyentuh gitu ya. Nah, kan yang narik ke bawah itu gaya gravitasi, nggak ada yang nyentuh tuh. Nah, dengan kata lain, ada sebenarnya, nah, gitu ya, menyebabkan benda bergerak tanpa ada gaya yang nyentuh. Namanya gaya tak sentuh, gitu ya. Nah, jadi ada gaya yang sentuh, ada yang tak sentuh. Tuliskan ya di buku catatan, di example, some examples gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Dan Mister kasih contoh satu-satu saja. Gaya sentuh, contohnya gaya gesek deh. Nah, gaya gesek itu gaya sentuh. Jadi mau nggak mau harus bergesekan. Kemudian yang kedua, gaya tak sentuh. Apa contohnya gaya tak sentuh tadi? Gaya gravitasi, ya, gaya magnet, gaya listrik, dan lain-lain. Kalian boleh perkaya contoh-contoh lainnya di buku catatan. Oke. Kalau gaya dorong, gaya tarik, Sir, masuk gaya apa? Gaya dorong, gaya tarik. Anything? Oke. Pokoknya kalau ada dua permukaan saling bertemu gitu ya, namanya gaya sentuh. Kalau enggak, gaya tak sentuh. Oke, lanjut. Sekarang pertanyaannya adalah, how to measure the force? Bagaimana mengukur suatu gaya? Gaya ini besarnya berapa sih? Kalau panjang meja, kita ungkapkan dengan nilai dan satuan. Misalnya 10, panjang meja 10. 10 apa? 10 desimeter misalnya. Nah, itu artinya alat ukur meja adalah penggaris. Sekarang bagaimana mengukur sebuah gaya? Apa nama alat ukurnya? Oke, apa nama alat ukurnya, everyone? Untuk mengukur sebuah gaya.
Oke, ada jawaban masuk secara privat. Itu rumusnya, bukan alat ukurnya. Oke ya. Kita boleh menggunakannya, bisa menggunakannya dengan neraca pegas. Nah, ini alat ukur gaya. Oke ya, pernah lihat neraca pegas? Ntar nih, Mister tunjukkan ya, gambar neraca pegas. Sebenarnya punya kalau di sekolah ya, nama alat pengukurnya. Jadi, kapan gaya itu besar atau enggaknya itu kelihatan. Ya. Besarnya berapa, nilainya berapa misalnya ya. Apa namanya tadi? Sebentar. Neraca pegas. Nah, ini alatnya ya. Simple aja sebenarnya. Kemudian, nah ini. Oke, ini. Nah, kayak gitu. Ini contoh neraca pegas. Nah, di sini ada angka, ada skala angka gitu ya. Nih, coba perhatikan yang ini aja. Nah, ketika ini dikaitkan ke sebuah benda atau ditarik atau dikaitkan ke kursi, meja, kemudian kalian tarik ke bagian sini. Nah, besar gaya kalian itu akan terlihat di sini ya. Di apa namanya? Di angka-angka dan skalanya ini. Berapa Newton. Nah, gitu ya. Jadi alat ukur gaya adalah neraca pegas. Ada nilainya, satuannya apa? Newton ya, Newton. Oke. Kalau panjang meter. Kalau massa kilogram. Kalau suhu derajat Celcius. Kalau gaya, nah gaya pakai Newton. Nah, jadi misalnya Mister mendorong meja dengan gaya 10 Newton. Nah, itu gaya. Bukan 10 meter ya. Bukan 10 kilogram, bukan. 10 Newton. Nah, seperti berapa sih besarnya 10 Newton itu? Atau berapa besarnya 5 Newton itu? Nah, nanti kita bahas di bagian hukum 2 Newton. Oke, sekarang Mister lanjutkan saja dulu. Nah, tadi kita bisa menggunakan neraca pegas, satuannya Newton. Nah, sekarang bagaimana menggambar gaya? Kenapa sih digambar? Nah, nanti biasanya menunjukkan gaya itu tidak selalu menggunakan penjelasan. Nanti banyak menggunakan gambar. Gambarnya singkat aja, simple. Hanya bentuk anak panah, gitu ya. Anak panah dan nilainya ada arahnya. Nah, oleh karenanya, gimana sih mengungkapkan sebuah gaya? Gitu ya. Misalnya, ini Mister punya balok, gitu ya. Nah, Mister punya balok. Mau ditarik, mau dikasih gaya ke kanan atau gaya tarik ke kanan sebesar 10 Newton misalnya. Nah, simpel aja begini, 10 Newton. Nah, sekarang yang mau dibahas adalah gimana sih menggambarnya, gitu ya, mengungkapkan 10 Newton ke kanan itu. Nah, yang pertama adalah ada nilainya dulu. Nah, kalau kalian perhatikan 10 Newton, kemudian ada arahnya. Arahnya dengan apa? Dengan anak panah ini. Oke. Kalau 10 Newton begini. Nah, apa boleh Sir yang lain? Boleh. Kalau lebih pendek Sir, ya nggak apa-apa. Misalnya begini. Oke, namun harus konsisten. Maksudnya konsisten itu apa? Oke, setelah ini ya. Nah, ini boleh begini. Jadi kita bisa sebut bahwa gaya itu adalah besaran vektor. Jadi vektor quantity itu besaran vektor. Besaran vektor itu besaran yang punya nilai dan arah. Ya. Nah, kalau di kelas 7 dulu sama Pak Hendri kan kalian sudah belajar ini ya, quantity ya. Namanya besaran. Ini kalau diterjemahkan besaran. Nah, ada besaran dan satuan gitu ya. Ini kan apapun yang bisa diukur punya nilai dan satuan, namanya besaran. Panjang, volume, bisa diukur, bisa dihitung, punya satuan. Panjang, volume, apalagi massa, suhu, kuat arus listrik dan lain sebagainya. Nah, semua besaran-besaran itu bisa kita bagi lagi. Ada besaran vektor,
Nah, ada besaran skalar. Jadi besaran vektor itu besaran yang punya nilai sama punya arah. Oke ya, punya nilai, punya arah. Contohnya apa? Gaya. Gaya itu pasti punya arah. Arahnya ke kanan, ke kiri, atau ke bawah, ke atas. Nah, punya nilai, pasti punya nilai. 10 Newton, 20 Newton misalnya. Apalagi contoh besaran yang punya arah selain gaya. Kemarin sudah belajar minggu yang lalu. Apalagi contohnya? Punya arah, besaran yang punya arah. Oke. Selain gaya. Nah, ini sudah ada yang menjawab. Oke. Kecepatan, percepatan, benar semuanya. Keduanya benar. Bisa kecepatan, bisa percepatan. Nah, itu punya arah. Oke ya, thank you. Kalau yang nggak punya arah banyak. Waktu nggak punya arah gitu ya. Besaran panjang, ya panjang juga nggak punya arah ya. Panjangnya ke kanan nggak ada ya. Panjang gitu aja. Massa, suhu juga nggak punya arah gitu ya. Suhu 28 derajat Celcius ke kanan nggak ada ya. Nah, besaran yang tidak punya arah itu namanya besaran skalar. Nah, seperti ini. Kalau yang punya arah tadi punya arah vektor. Yang tidak punya arah skalar. Ada R-nya di belakang, skalar ya. Oke, next. Nah, jadi ada nilai, ada arah gitu ya. Nah, nilainya itu bisa diungkap dengan panjang anak panahnya. Kemudian arahnya bisa diungkap dengan arah panahnya. Kalau ke kanan, ya panahnya ke kanan, anak panahnya. Kalau ke kiri, anak panahnya ke kiri. Nilainya itu dengan anak panah. Misal, ada gaya 1 Newton ke kanan. Saya gambar. Bagaimana menggambarnya? Misalkan gaya 1 Newton ke kanan digambarkan dengan garis 1 cm ke arah kanan. Ya, misalnya begini. Berarti gambar 1 Newton ke kanan, ya beginilah kira-kira. Nah, ini 1 Newton. Sekarang kalau 2 Newton, Pak, atau 2 Newton, Sir, gimana? Ya berarti 2 kalinya panjangnya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini ada. Berarti ini 2 Newton. Jadi jangan sampai menggambar gaya itu sama semua panjangnya, beda ya. Misalnya nih, kamu ini balok. Baloknya ditarik ke kanan 1 Newton. Kemudian ditarik ke kiri 3 Newton. Terus kamu gambarnya begini misalnya. Nah, yang ke kiri tadi berapa? 3 Newton. Nah, ya keliru gitu ya. Kenapa? Karena panjangnya 1 dan 3 menjadi sama di sini, padahal berbeda. Jadi harus dibedakan ya. Sekarang jam berapa sudah? Oh, masih ada waktu. Oke, next. Nah, sekarang mau gambar tadi gaya 1 Newton. Coba semuanya gambarkan dulu di buku catatan 1 Newton ke kanan, panjangnya 1 cm aja. Ya. Boleh nggak, Sir, nggak 1 cm? Nggak apa-apa, boleh aja. Tapi sekarang 1 cm dulu. Ya. Semuanya silakan pakai pensil atau bolpen, terserah. Buat gaya ke kanan 1 Newton. Let me know if you have done. Gampang, cepet ya. Tidak perlu pakai balok atau persegi, nggak perlu, cuma gayanya aja. Cuma garis. Nah, ya, sudah. Dan, oke, sekarang 1 Newton ke kanan, tadi sudah. Sekarang Mister mau minta. Nah, kalau tadi ke kanan 1 Newton, 1 cm, sekarang Mister minta 5 Newton ke kiri. Yuk, gambarkan. Nanti panjangnya menjadi berapa? Kemudian yang kedua, 10 Newton ke kanan. Panjangnya akan menjadi berapa? Yang ketiga, 8 Newton ke utara. Ke utara kalau di arah mata angin itu ke arah atas. Ya. Kalau di sebuah permukaan atau di buku tulis. Oke.
Jadi ini bukan 1,5 ya. Ini nomor 1, 5 Newton ke kiri. Nomor 2 itu 10 Newton ke kanan. Dan nomor 3, 8 Newton ke utara. Silakan gambarkan. Gampang itu. Ya. Jadi hari ini punya beberapa catatan ya, everyone. Ya. Utara kemana? Atas atau bawah? Utara kemana? Ke atas. Utara ke atas. Kalau arah mata angin itu begini ya. Jadi kamu boleh bayangkan aja arah itu. Kalau ini timur, ya timur. Ini barat. Kemudian ini pasti utara. Yang ini selatan. Ini seolah-olah melihat arah dari atas. Coba nih kamu kayak terbang ke atas, kemudian lihat ke permukaan bumi. Nah, kira-kira nanti akar gambarnya bakal begini ya. Oh, timur itu di sana, barat sana, utara sana, selatan sini. Dipakai sudut pandang dari atas. Nah, kalau pakai kanan dan kiri saja gampang aja ya. Nggak pakai timur, nggak pakai barat. Bisa. Oke. 7:35. Oke, ada pertanyaan tadi besaran yang nggak punya arah disebut apa ya? Besaran skalar. Ya. Yang nggak punya arah namanya besaran skalar. Kalau yang punya arah vektor, besaran vektor. Ya ada besaran vektor, ada besaran skalar. Kalau dilihat arah ada atau tidaknya arah gitu ya. Tadi yang pertama ada apa? Vektor. Ini ada yang tanya ya, Bapak. Ini yang punya arah ya. Nah, besaran yang punya arah, B vektor. Kemudian kalau besaran skalar, ini besaran yang nggak punya arah. Ini akan kamu bahas banyak di SMA. Belajar vektor nih banyak ya. Besaran skalar. Ini tidak punya arah. Ya, atau tidak ada arah boleh. Tidak memiliki arah. Besaran yang tidak memiliki arah. Nah, ini kan kalau besaran dilihat dari ada atau tidaknya arah. Tapi kalau di kelas 7 dulu belajarnya besaran pokok, besaran turunan, ya kan? Itu pengelompokan yang lain. Oke. Nah, sekarang saya minta siapapun boleh ngacungkan tangan yang mau sharing jawaban ini ya. Mister akan berikan kesempatan kalian untuk anonet. Sebentar. Who wants to try? Silahkan chat di kolom komentar. Gambar aja, anonet aja di situ di layarnya. Bentar ya. Kalau ada yang pakai laptop. Ada? Boleh ngacungkan tangan, boleh raise hand, tekan tombol raise hand, share jawaban ini, nomor 1, 2, dan 3. Rahayu Hunafa Bakti, oke, great. Silakan Rahayu. Rahayu langsung ini ya, langsung coret-coret di layar. Silakan nomor 1, Rahayu. Gimana? Ya.
Oke, sebentar ya. Silakan, Rahayu. Oke, HP. Oke. Ini oke. Kalau 5 Newton seperti itu, 10 Newtonnya bagaimana? Silakan. Nggak apa-apa kena teks, nggak apa-apa. Oke, Mister benarkan dulu. Mana Rahayu? Nafa Bakti Nafa ya. Halo, Nafa, gimana? Ke kanannya bagaimana? Susah, oke. Oke, karena waktunya terbatas, langsung Mister bantu ya. Nggak apa-apa. Kalau 5 Newton seperti ini, 10 Newton berarti seperti apa? Ya, 2 kali panjangnya. Nah, begini ya. 10, anggap lurus ya everyone. Nah, gini. Ke kanan, oh berarti di sini. Nah, seperti itu ya. Yang kedua ini yang merah 10 Newton, yang kanan 5 Newton. Nah, jadi mengungkapkannya sudah pakai gambar. Artinya yang pertama itu 5 Newton arahnya ke kiri, yang bawah 10 Newton arahnya ke kanan. Jadi tidak pakai penjelasan lagi. Nah, nanti banyak di soal seperti ini ya. Kemudian yang nomor 3 8 Newton ke atas, ke utara. Jadi kalau 5 seperti ini, 8 kira-kira panjangnya ya sampai sini ya kira-kira. Misal nanti kalian ukur pakai penggaris. Tapi ini Mister kira-kira aja ya. Nah, kira-kira seperti inilah 8 Newton ke utara. Oke. Get the point everyone? Sudah catat. Sekarang oke, finish for today. Jadi catatannya tetap ini ya, di keep. Mister minta. Okay, thank you. That's all for today. What have you learned just now, everyone? Silakan chat di kolom komentar apa kalian belajar apa sih dari tadi. Silakan. Oke, ini satu udah jawab macam-macam gaya. Apalagi? What have you learned today? Semuanya boleh share apa aja ya hari ini. Cara mengetahui panjang suatu gaya. Cara mengetahui, cara menggambar gaya ya maksudnya. Oke, thank you Fatima, Nafa, Anissa, Nadia Reskita, Mutiara Fatiha, dan lain sebagainya nih yang sudah share. Terima kasih semuanya sudah berpartisipasi aktif. Mister tidak bisa baca satu-satu ya. Oke, tapi rata-rata benar. Oke, great ya. Nah, ini Daista agak lengkap ya. Macam gaya, alat ukurnya, cara menggambar. Great. Thank you everyone. I think enough for today. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Yes, yes. You can leave the meeting. Assalamualaikum, Sir. Thank you. Salam. Yes, yes. Thank you. You are welcome. Assalamualaikum, Sir. Yes, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Sir. Thank Ya, you. Waalaikumsalam. Yes, yes.